Shalom teman-teman semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup virus atau dikenal juga sebagai daur hidup virus, multiplikasi virus, atau reproduksi virus. Nah, virus hanya dapat melakukan reproduksi atau siklus hidupnya pada sel hidup. Virus berbeda dengan mikroorganisme yang lainnya yang dapat hidup meskipun berada di luar sel. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki mesin yang membantu untuk melakukan reproduksi atau siklus hidupnya. Virus jika berada di luar sel hidup, maka virus tersebut tidak bisa bereproduksi. Virus hanya dapat bereproduksi atau melakukan siklus hidup atau melakukan multiplikasi di dalam sel host. Karena apa? Karena virus akan menggunakan mesin sel host untuk bereproduksi. Dengan sifatnya virus yang seperti ini, atau virus dia harus masuk ke dalam sel host untuk melakukan reproduksi. Virus dikenal juga sebagai parasit obligat intraseluler. Kenapa dia dikenal sebagai parasit obligat intraseluler? Karena dia harus masuk dulu ke dalam sel host, baru dia dapat melakukan reproduksi. Nah, secara umum siklus hidup virus ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama penempelan virus pada reseptor, yang kedua itu adalah penetrasi atau dikenal juga sebagai absorpsi, dan yang ketiga itu uncoating atau pelepasan materi genetik, dan yang keempat itu biosintesis, dan yang terakhir itu adalah pelepasan virus dari sel host. Oke. Nah, ini adalah siklus hidup virus. Yang pertama itu virus dia akan menempel pada sel host. Kemudian setelah menempel, virus akan melakukan penetrasi. Penetrasi ini virus setelah dia sudah menempel pada permukaan sel host, dia akan masuk ke dalam sel host. Nah, virus yang masuk ke dalam sel host ini dikenal dengan penetrasi. Dan yang berikut itu adalah virus dia akan melakukan uncoating. Nah, apa yang dimaksud dengan uncoating? Uncoating itu adalah pelepasan materi genetik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar virus dia dapat melakukan reproduksi. Setelah uncoating, virus akan melakukan biosintesis. Nah, biosintesis ini ada yang dikenal juga nama sering juga berdasarkan sumber-sumber itu juga mengatakan bahwa selain biosintesis, nama lainnya juga adalah sintesis protein ataupun sintesis materi genetik, atau juga dikenal juga dengan multiplikasi. Nah, setelah virus dia melakukan biosintesis, virus akan melakukan perakitan atau assembly. Nah, perakitan ini terjadi ketika protein-protein virus yang telah disintesis pada tahap biosintesis itu dia akan dirakit. Dia akan dirakit menjadi suatu virus baru. Ketika virus baru sudah terbentuk, maka virus tersebut dia akan dilepaskan. Oke, ini adalah tahap yang pertama, penempelan atau dikenal juga sebagai attachment. Nah, penempelan virus ini adalah menempelnya virus pada reseptor yang terdapat pada sel host. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan reseptor? Reseptor adalah protein yang dimiliki oleh sel host yang dapat ditempeli oleh virus attachment protein. Nah, virus attachment protein terdapat di mana? Virus attachment protein ini dia terdapat di permukaan sel virus. Misalnya kalau virus yang memiliki envelope, dia terdapat di envelope. Kalau virus yang tidak memiliki envelope, virus attachment protein ini terdapat di kapsid. Virus yang memiliki reseptor yang berbeda-beda. Virus ini memiliki reseptor yang berbeda-beda antara satu jenis virus dengan virus yang lainnya, sehingga virus hanya menyerang tempat-tempat atau sel-sel yang spesifik atau sel-sel tertentu saja. Misalnya SARS-CoV-2 yang sekarang lagi booming penyebab COVID-19 ini dia hanya menyerang sel-sel yang mengekspresikan AC2 atau angiotensin preventing enzyme. Nah, AC2 ini kan paling banyak diekspresikan pada sel-sel yang terdapat pada paru-paru. Sehingga SARS-CoV-2 ini paling banyak menyebabkan gangguan pada paru-paru. Kenapa? Karena di situ ada reseptornya. Karena pada sel-sel paru-paru terdapat reseptor dari virus SARS-CoV-2 yaitu AC2. Nah, kenapa? Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai dia tidak menyerang sistem saraf? Jawabannya karena pada sel saraf tidak ditemukan
tidak ditemukan ekspresi AC2 sehingga dia tidak bisa menyerang. Nah, berdasarkan sifat virus yang hanya menyerang sel-sel tertentu karena reseptor yang diekspresikan pada permukaan sel ini dikenal juga dengan nama tropisma virus. Virus yang telah menempel pada reseptor akan melakukan penetrasi. Nah, penetrasi nama lainnya juga sebagai absorpsi. Penetrasi merupakan proses masuknya virus ke dalam sel host. Masuknya virus ke dalam sel host terjadi melalui beberapa cara, yaitu fusi ataupun endositosis. Virus hanya menggunakan salah satu dari cara-cara yang ini ya. Misalnya kalau virus dia sudah menggunakan virus dapat menggunakan endositosis, ada virus juga yang dapat melakukan penetrasi dengan cara fusi. Tetapi ada virus juga yang masuk ke dalam sel host menggunakan kedua cara ini. Misalnya apa? Misalnya avian influenza. Ataupun ada laporan juga yang mengatakan bahwa SARS-CoV-2 juga dapat masuk ke dalam sel host menggunakan kedua cara ini, yaitu dia dapat menggunakan endositosis dan juga dia dapat menggunakan fusi. Nah, masuknya virus ke dalam sel host ini terjadi melalui cara fusi dan endositosis. Virus untuk masuk ke dalam sel host dapat melalui salah satu cara yang telah terdapat pada PowerPoint ini, yaitu melalui endositosis maupun melalui fusi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan endositosis dan apa yang dimaksud dengan fusi? Fusi merupakan cara virus masuk ke dalam sel dengan meleburkan atau menggabungkan permukaan virus dengan permukaan sel host atau membran plasma. Jadi misalnya virus yang memiliki envelope, dia akan menggabungkan envelope dan kapsidnya dengan permukaan dari sel host, yaitu membran plasma, sehingga terjadi penggabungan dan akan membuat virus dia dapat masuk ke dalam sel host. Nah, virus yang melakukan fusi akan melepaskan materi genetik ke dalam sitoplasma. Misalnya, virus envelope sebagian besar melakukan penetrasi dengan cara ini. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah HIV dan juga SARS-CoV-2, avian influenza juga bisa melakukan penetrasi atau dapat masuk ke dalam sel host menggunakan fusi. Nah, kemudian yang berikut itu adalah apa yang dimaksud dengan endositosis. Endositosis merupakan cara virus masuk ke dalam sel host melalui mekanisme sel normal. Nah, kalau misalnya teman-teman mempelajari tentang biologi sel, itu ada cara transport nutrisi untuk masuk ke dalam sel. Nah, transport nutrisi masuk ke dalam sel itu dikenal dengan endositosis. Nah, endositosis itu merupakan mekanisme transport sel untuk memasukkan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan lain yang diperlukan ke dalam sel untuk reproduksi atau kepentingan kehidupan sel dengan membentuk vesikula endosom. Jadi ketika virus dia masuk melalui endositosis ini, dia akan masuk ke dalam suatu vesikula yang disebut dengan endosom. Nah, virus bergabung dengan bahan-bahan makanan atau dengan bahan-bahan lain untuk diangkut ke dalam sel, yaitu melalui apa? Melalui mekanisme endositosis. Nah, di dalam endosom ini permukaan virus dia akan melebur. Dia akan ada sebagian virus yang permukaan dia akan melebur, atau juga permukaan virus dia akan pecah. Nah, permukaan virus yang pecah ini memberi kesempatan untuk asam nukleat dia masuk ke dalam sel host. Yang berikut ini adalah uncoating. Nah, uncoating dikenal juga dengan pelepasan materi genetik. Pelepasan materi genetik virus dilakukan agar virus dapat melakukan reproduksi atau virus dapat melakukan sintesis protein dan dapat melakukan replikasi dari replikasi materi genetik dari virus tersebut. Nah, proses uncoating ini terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, ketika virus berada di dalam endosom, kapsid virus akan dirusak oleh pH. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau ada sebagian virus yang masuk dengan menggunakan mekanisme endositosis. Nah,
ketika virus dia berada dengan menggunakan endositosis ini, maka virus akan masuk ke dalam suatu vesikula yang dikenal dengan endosom. Nah, ketika virus berada di dalam endosom, dia punya kapsid ini akan dirusak. Nah, yang menjadi pertanyaan, dirusak oleh apa? Kapsid virus dirusak oleh pH yang rendah di dalam endosom. Kemudian, ketika kapsid virus dia sudah rusak, maka materi genetik virus ini dia dapat keluar dari kapsid. Kalau misalnya kapsid virus dia tidak rusak, maka materi genetik virus dia tidak bisa keluar dari kapsid. Dampaknya ketika materi genetik tidak bisa keluar dari kapsid apa? Adalah virus dia tidak dapat melakukan reproduksi, yaitu dia tidak dapat melakukan sintesis protein, dia tidak dapat melakukan replikasi materi genetiknya. Nah, ketika kapsid virus yang sudah dirusak oleh pH yang rendah di dalam endosom, maka asam nukleat virus dia akan keluar dari kapsid dan masuk ke dalam sitoplasma melalui pori-pori yang terdapat pada endosom. Nah, cara yang kedua untuk virus dia dapat melepaskan materi genetik itu adalah ketika virus menempel pada permukaan sel, virus dia akan masuk ke dalam sel dengan cara fusi antara membran virus dengan dinding sel. Nah, fusi ini juga sekaligus akan melepaskan asam nukleat virus ke dalam sel. Jadi pada cara yang kedua ini virus dia tidak dipecah di dalam endosom, tetapi dia langsung dipecah pada saat fusi. Sehingga asam nukleat virus dia dapat langsung masuk ke dalam sel. Kemudian yang ketiga ini adalah biosintesis. Yang keempat adalah biosintesis. Nah, biosintesis itu apa? Biosintesis merupakan proses sintesis protein-protein, baik protein struktural maupun non-struktural virus, serta replikasi materi genetik yang diperlukan untuk membentuk virus baru. Nah, asam nukleat yang telah masuk ke dalam sitoplasma akan melakukan sintesis protein dan replikasi. Virus yang memiliki asam nukleat RNA pada umumnya akan melakukan replikasi di dalam sitoplasma. Pada umumnya ya, virus yang memiliki materi genetik berupa asam nukleat yaitu RNA akan melakukan replikasi di dalam sitoplasma. Sedangkan virus yang memiliki materi genetik pada umumnya akan melakukan multiplikasi di dalam nukleus. Nah, pada proses biosintesis ini virus dia akan menghasilkan protein-protein struktural dan protein-protein non-struktural yang diperlukan untuk membentuk virus baru, dan juga dia akan melakukan replikasi materi genetiknya. Nah, setelah virus selesai melakukan biosintesis atau melakukan sintesis protein dan replikasi materi genetik atau sintesis materi genetik, virus akan masuk ke dalam tahap yang berikut, yaitu tahap perakitan atau dikenal juga dengan assembly. Nah, perakitan atau assembly merupakan proses perakitan atau proses pengepakan virus untuk membentuk virus baru. Nah, proses membentuk virus baru dari mana? Dari protein-protein virus dan asam nukleat yang telah selesai disintesis tadi. Kemudian dia akan dirakit menjadi virus baru. Nah, proses perakitan atau proses assembly ini dia terjadi di 3 tempat di dalam sel host. Jadi virus dia itu dapat menggunakan dia dapat melakukan replikasi di 3 tempat di dalam sel host. Nah, 3 tempat tersebut apa-apa saja? Itu adalah nukleus, sitoplasma, membran sel host. Nah, perakitan virus hanya dilakukan di salah satu tempat yang telah disebutkan di atas. Jadi misalnya virus A, dia akan melakukan perakitannya misalnya di dalam nukleus. Virus B, dia tidak melakukan perakitan di dalam nukleus, tapi melakukan perakitan di sitoplasma. Nah, virus C, dia tidak melakukan perakitan di dalam, dia itu dapat melakukan perakitan di membran plasma cell host. Nah, perakitan virus di dalam nukleus terjadi ketika protein-protein virus yang telah selesai disintesis di sitoplasma
masuk ke dalam nukleus. Tujuannya apa? Tujuan untuk bergabung dengan DNA yang telah selesai disintesis. Dan kemudian di dalam nukleus dia akan membentuk virus baru. Ketika virus baru terbentuk, kemudian dia akan keluar dari nukleus dan dia akan dilepaskan dari sel host. Nah, virus DNA virus yang memiliki materi genetik DNA kebanyakan menggunakan cara ini. Salah satunya apa? Salah satunya adalah adenovirus. Dan perakitan virus di dalam sitoplasma terjadi ketika protein virus yang telah selesai disintesis di sitoplasma kemudian akan bergabung dengan asam nukleat virus yang terdapat di dalam sitoplasma untuk membentuk virus baru. Nah, virus yang kebanyakan melakukan perakitan di dalam sitoplasma itulah virus RNA. Nah, virus RNA dia itu kebanyakan yang melakukan perakitan atau assembly di dalam sitoplasma. Nah, contohnya virus RNA yang melakukan perakitan di dalam sitoplasma apa? Adalah poliovirus. Kemudian yang berikut adalah perakitan di membran plasma. Nah, ada juga virus yang dia melakukan perakitan di membran plasma. Nah, ketika protein virus yang telah selesai disintesis, protein virus tersebut dia akan menuju ke membran plasma. Nah, di membran plasma kemudian diikuti oleh asam nukleat. Nah, asam nukleat virus ini kemudian dia akan bergabung dengan protein yang terdapat di membran plasma dan membentuk virus baru. Salah satunya apa? Salah satu virus yang menggunakan cara ini adalah HIV. Setelah virus selesai melakukan perakitan, virus akan melepaskan diri dari sel host. Nah, pelepasan virus dari sel host ini merupakan proses virus untuk melepaskan diri dari sel host. Virus yang telah selesai dirakit akan melepaskan diri dari sel host. Virus yang terlepas dari sel host, dia sudah siap untuk menginfeksi sel host yang lain. Nah, pelepasan virus dari sel host ini terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui budding, melalui lisis, dan juga melalui exositosis, atau juga dikenal dengan cellular secretory pathway. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan budding? Nah, budding itu merupakan proses pelepasan virus dengan cara virus menonjol pada permukaan membran plasma sel host. Kemudian virus yang hal ini terjadi karena apa? Karena virus yang telah selesai dirakit akan bergabung atau dia akan selesai dirakit, dia akan bergerak ke membran plasma dan kemudian dia akan menonjol keluar, menembus membran plasma dan kemudian melepaskan diri dari sel host. Nah, kebanyakan virus envelope menggunakan cara ini. Salah satunya adalah HIV. Nah, kemudian pelepasan virus dengan cara lisis seperti apa? Nah, lisis dia merupakan cara virus keluar dari sel dengan melisiskan atau menghancurkan membran sel host. Nah, virus yang telah selesai dirakit di dalam sel host akan terakumulasi. Terakumulasi artinya dia seperti apa ya? Dia seperti bergabung atau tertumpuk sehingga jumlahnya menjadi semakin banyak. Awalnya itu virus yang dihasilkan misalnya satu saja, berarti dia belum bisa merusak dinding sel host. Dia akan tertumpuk sehingga virus itu menjadi banyak di dalam sel. Kemudian sel dia kan sudah tidak mampu tahan jumlah virus yang berada dalam sel, dan sel dia itu akan kemudian sel akan mengalami lisis atau sel dia akan pecah. Nah, misalnya gini, virus yang tertumpuk mengakibatkan tekanan di dalam sel itu dia meningkat. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan membran sel host menjadi lisis atau pecah dan virus keluar dari sel host. Kalau analoginya begini, misalnya seperti balon kan, kalau teman-teman tiup balon, kalau balon terjadi akumulasi udara di dalam balon itu dia belum banyak, maka balon itu dia tidak akan pecah. Tetapi ketika balon itu dimasukkan udara semakin banyak, maka akan terjadi tekanan di dalam balon itu. Ketika tekanan dia semakin besar akibat akumulasi udara di dalam balon, maka balon dia itu akan pecah. Nah, analoginya sama dengan pelepasan virus melalui lisis ini. Jadi virus ini dia akan melakukan membentuk virus baru yang sangat banyak dan dia terakumulasi dan tertumpuk di dalam sel host.
dengan akumulasi dari virus yang semakin banyak ini, maka akan mengakibatkan tekanan dalam sel host itu dia juga akan meningkat. Tekanan yang semakin meningkat ini mengakibatkan membran sel host itu menjadi lisis atau dia akan pecah. Ketika membran sel host itu lisis atau pecah, maka virus dia akan keluar dan dia sudah siap untuk menginfeksi sel yang lainnya. Nah, contoh virus yang dapat menggunakan cara ini itu adalah virus yang kebanyakan itu pada virus yang tidak memiliki envelope atau dikenal juga dengan virus non-envelope. Nah, kemudian cara yang terakhir itu adalah exositosis. Nah, exositosis itu digunakan virus untuk keluar dari sel host itu. Dia sama seperti sel host, dia itu mengeluarkan materi, dia mengeluarkan bahan-bahan atau hasil-hasil metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh, ataukah dia itu mengeluarkan misalnya hasil-hasil metabolisme yang misalnya dia itu mengeluarkan enzim yang diproduksi dalam sel host, kemudian dia akan dikeluarkan ke luar tubuh. Nah, untuk mengeluarkan misalnya materi-materi ataupun mengeluarkan enzim dari dalam sel host keluar sel host itu, keluar sel host itu dia itu menggunakan cara yang disebut dengan exositosis. Nah, virus dia menggunakan cara, dia itu keluar menggunakan cara ini. Jadi dia itu ikut molekul-molekul yang akan dikeluarkan oleh sel host. Kemudian ketika dia sudah bergaung, dan virus dia akan dikeluarkan dari sel host. Nah, jadi exositosis adalah proses pengeluaran hasil metabolisme atau bahan lain yang dihasilkan oleh sel. Nah, sel kemudian dikeluarkan dari dalam sel host ke luar sel host atau lingkungannya. Virus yang telah selesai dirakit, dia kemudian akan dikeluarkan dengan cara bergaung bersama bahan-bahan yang akan dikeluarkan tadi oleh sel host melalui exositosis atau dikenal juga sebagai cellular secretory pathway. Oke, ini adalah ini adalah siklus hidup dari virus. Oke, jadi dalam materi kali ini hanya dibahas tentang siklus hidup dari virus secara umum ya. Nanti kita akan membahas kita akan membahas tentang siklus hidup secara spesifik, dan siklus hidup secara spesifik yang akan kita bahas itu adalah pada SARS-CoV-2. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.